Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah I'm fine. Teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Ines dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda Solih dan Solihah, bisa dipersiapkan buku paket bahasa Indonesianya di halaman 145. Hari ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi. Ayo teman-teman, bisa dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Jika sudah, mari kita simak penjelasannya ya. Apakah teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi adalah salah satu jenis teks atau tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Biasanya, di dalam sebuah tulisan persuasi memerlukan data sebagai penunjang. Data yang digunakan ini harus berupa dengan fakta. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada tesis. Tesis berisi tentang pengenalan ide pokok penulis tentang suatu gejala atau kejadian yang akan diangkat atau dibahas. Misalnya, pengarang akan membuat teks persuasi berjudul pentingnya menjaga lingkungan. Nah, dalam tesis ini, pengarang bisa menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, bisa juga membahas tentang peran lingkungan bagi kehidupan manusia. Biasanya, tesis terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya, yaitu ada argumen. Argumen berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Semakin banyak pendapat yang penulis tuliskan, semakin meyakinkan sebuah teks persuasi itu. Karena pembaca cenderung percaya terhadap suatu peristiwa jika terdapat banyak pendapat yang mendukung di dalamnya. Misalnya, argumen dalam pentingnya menjaga lingkungan, itu berikan pendapat tentang salah satunya menjaga tentang kebersihan. Lalu membiasakan diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah termasuk ke dalam contoh argumen yang bisa digunakan di dalam teks persuasi. Struktur teks persuasi yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi berisi tentang ajakan penulis terhadap pembacanya. Misalnya, penulis memberikan saran dan ajakan untuk menerapkan beberapa cara agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Itu adalah contoh rekomendasi yang bisa digunakan dalam teks persuasi berjudul pentingnya menjaga lingkungan. Setelah kita membahas tentang struktur teks persuasi, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks persuasi. Yang pertama itu ada konjungsi sebab akibat. Teman-teman masih ingat dan paham apa itu konjungsi? Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau kelompok kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Nah, konjungsi yang pertama ini ada konjungsi yang menyatakan sebab. Biasanya menggunakan kata karena, sebab, dan oleh karena itu. Contoh katanya adalah, kita harus belajar yang rajin karena dengan belajar kita dapat mengingat pelajaran yang telah kita dapatkan di sekolah. Selanjutnya adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Biasanya menggunakan kata akibat, sehingga, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Contoh katanya adalah,
Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat perlu diberikan kepada peserta didik. Selain kebahasaan konjungsi sebab akibat, teks persuasif ini sudah pasti menggunakan kalimat persuasif di dalamnya. Teman-teman, kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mempengaruhi, mengajak, atau menghimbau para pembacanya agar melakukan apa yang dikatakan oleh penulis dalam kalimat tersebut. Contohnya, mari kita menjaga lingkungan ini agar tetap bersih. Contoh lainnya, marilah kita tanamkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah-sampah kita. Itu adalah salah satu contoh kalimat persuasif yang bisa digunakan dalam teks persuasif. Sekian materi yang dapat Ustazah ini sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Tetap semangat belajar meskipun harus dari rumah, dan diharapkan teman-teman selalu menjaga kesehatan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ustazah ini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.